Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakta Alam, channel yang mengungkap rahasia tersembunyi dari dunia alam. Paus Orca sering dikenal sebagai pembunuh laut, tetapi tahukah Anda bahwa di balik reputasi itu, terdapat banyak fakta menarik dan unik yang jarang sekali diketahui? Dari kecerdasan luar biasa hingga kemampuan berburu yang tak tertandingi, kita akan mengungkap 5 rahasia yang membuat Paus Orca lebih menakjubkan dari yang Anda bayangkan. Mari kita mulai petualangan bawah laut ini dan temukan apa yang tidak diketahui orang lain tentang Paus Orca. Paus Orca, atau sering disebut sebagai orca, adalah salah satu predator puncak yang paling cerdas dan adaptif di lautan. Kebiasaan makan mereka sangat beragam, dan ini adalah salah satu aspek yang paling menarik dari biologi mereka. Keanekaragaman dalam kebiasaan makan orca mencerminkan adaptasi mereka terhadap berbagai lingkungan laut, serta keunikan dari setiap kelompok sosial atau POD. Kebiasaan ini tidak hanya mencakup apa yang mereka makan, tetapi juga bagaimana mereka berburu dan strategi yang mereka gunakan untuk menangkap mangsa. Orca dapat ditemukan di hampir semua lautan di dunia, dari daerah kutub yang dingin hingga perairan tropis yang lebih hangat. Lokasi geografis ini mempengaruhi jenis mangsa yang tersedia bagi mereka, dan orca telah mengembangkan kebiasaan makan yang sangat khusus tergantung pada wilayah tempat mereka tinggal. Misalnya, orca yang tinggal di perairan Pasifik Barat Laut, terutama di sekitar Kepulauan San Juan di Washington, dikenal dengan diet yang hampir sepenuhnya terdiri dari ikan salmon. Mereka sangat bergantung pada migrasi salmon, terutama spesies salmon chinook yang besar, untuk kebutuhan makanan mereka. Orca yang mengandalkan ikan ini disebut sebagai resident orcas, dan mereka menunjukkan keterampilan luar biasa dalam menangkap salmon, termasuk menggunakan echolocation untuk menemukan ikan di perairan dalam. Di sisi lain, orca yang tinggal di daerah kutub sering berburu mamalia laut seperti anjing laut, singa laut, dan bahkan paus yang lebih kecil. Orca di wilayah ini, yang sering disebut transient orcas, atau big ass killer whales, telah mengembangkan strategi berburu yang sangat canggih untuk menangkap mamalia ini. Mereka dikenal sangat senyap saat berburu, untuk menghindari deteksi oleh mangsa mereka yang sangat peka terhadap suara. Salah satu aspek yang paling luar biasa dari kebiasaan makan orca adalah bahwa mereka tampaknya memiliki budaya makanan tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap POD atau kelompok sosial orca seringkali memiliki kebiasaan makan yang unik, yang diajarkan kepada anak-anak mereka oleh induk dan anggota dewasa lainnya dalam kelompok. Sebagai contoh, di beberapa bagian dunia, orca dikenal karena kebiasaan mereka berburu ikan pari dan hiu. Dalam beberapa kasus, orca diketahui menggunakan teknik berburu khusus yang melibatkan membalik hiu atau pari hingga terbalik, yang menyebabkan kondisi yang disebut tonic immobility, di mana ikan tersebut menjadi lumpuh sementara. Teknik ini memungkinkan orca untuk dengan mudah memakan mangsa mereka tanpa perlawanan. Di daerah lain, orca telah diamati bekerja sama dalam kelompok untuk menciptakan gelombang besar yang dapat menggulung anjing laut dari bongkahan es yang mengapung ke dalam air, membuat mereka lebih mudah ditangkap. Teknik ini, yang dikenal sebagai wave hunting, menunjukkan betapa cerdas dan terkoordinasinya orca dalam strategi berburu mereka. Orca tidak hanya memakan satu jenis mangsa. Sebaliknya, mereka dikenal memakan berbagai jenis makanan, tergantung pada ketersediaan dan kebiasaan POD mereka. Ada orca yang hanya memakan ikan, yang dikenal sebagai resident orcas, sedangkan yang lainnya mungkin lebih suka memakan mamalia laut dan dikenal sebagai transient orcas. Namun, ada juga yang dikenal sebagai offshore orcas, yang cenderung tinggal lebih jauh dari pantai dan diketahui memakan ikan-ikan besar, seperti hiu dan pari. Studi menunjukkan bahwa gigi mereka sering aus, mungkin karena memakan mangsa dengan kulit yang kasar seperti hiu. Perbedaan dalam diet ini menunjukkan tingkat spesialisasi yang sangat tinggi di antara POD orca, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Orca adalah salah satu predator laut yang paling cerdas, dan mereka menggunakan berbagai teknik berburu yang inovatif untuk menangkap mangsa mereka. Sebagai contoh, di Norwegia, orca telah diamati bekerja sama untuk menggiring ikan herring ke dalam bola-bola ketat yang disebut bait balls. Setelah ikan-ikan tersebut terkonsentrasi, orca akan menggunakan ekor mereka untuk memukul ikan-ikan ini, melumpuhkan mereka sebelum memakan mereka satu persatu.
Teknik ini menunjukkan kerjasama dan perencanaan tingkat tinggi di antara individu-individu dalam POD. Selain itu, orca juga dikenal memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal dan jenis mangsa yang tersedia. Mereka dapat mengubah strategi berburu mereka berdasarkan situasi, seperti berburu dalam kelompok kecil ketika mengejar mangsa yang cepat atau besar, atau berburu sendirian atau dalam pasangan ketika mengejar mangsa yang lebih kecil atau lebih mudah ditangkap. Orca bukan hanya predator yang adaptif, tetapi mereka juga menunjukkan bukti adanya pembelajaran sosial dan pengaruh kultural dalam kebiasaan makan mereka. Anak-anak orca belajar dari induk mereka dan anggota POD lainnya tentang cara berburu dan jenis mangsa yang sebaiknya dimakan. Kebiasaan ini kemudian dipertahankan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menciptakan tradisi makanan yang unik di antara POD yang berbeda. Contoh menarik dari hal ini adalah bagaimana beberapa orca di perairan Argentina dan Kepulauan Crozet di Samudra Hindia diketahui melakukan teknik berburu unik yang melibatkan mencungkil anak-anak anjing laut dari pantai berpasir. Teknik ini sangat berbahaya karena orca berisiko terdampar di pantai, namun mereka telah mengembangkan keterampilan luar biasa untuk melakukannya tanpa cedera. Kebiasaan makan orca juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim. Misalnya, perubahan suhu laut dan distribusi ikan karena pemanasan global dapat mempengaruhi ketersediaan makanan bagi orca. Penurunan populasi salmon di Pasifik Barat Laut, misalnya, telah menyebabkan tekanan besar pada populasi orca resident di daerah tersebut. Beberapa populasi orca telah mulai mengubah kebiasaan makan mereka sebagai respons terhadap perubahan ini. Studi menunjukkan bahwa beberapa orca di Norwegia mulai berburu lebih banyak mamalia laut karena berkurangnya populasi ikan herring yang mereka andalkan. Adaptasi ini menunjukkan kemampuan orca untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, tetapi juga menyoroti tantangan yang mereka hadapi dalam menghadapi perubahan ekosistem yang cepat. Orca memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sebagai predator puncak, mereka membantu mengontrol populasi mangsa mereka, yang dapat memiliki dampak besar pada rantai makanan laut secara keseluruhan. Misalnya, orca yang memakan mamalia laut seperti anjing laut dan singa laut membantu mengatur populasi spesies ini, yang pada gilirannya dapat memengaruhi populasi ikan yang menjadi makanan anjing laut. Namun, dampak orca terhadap ekosistem laut bukan hanya tentang pengendalian populasi mangsa. Orca juga dapat mempengaruhi perilaku dan distribusi spesies lain. Sebagai contoh, di beberapa wilayah, anjing laut dan singa laut telah diamati menghindari daerah tertentu yang diketahui sebagai tempat berburu orca. Ini menciptakan zona aman bagi ikan dan hewan laut lainnya di daerah-daerah ini, yang pada akhirnya membantu dalam mempertahankan keanekaragaman hayati. Selain itu, orca juga mempengaruhi ekosistem laut melalui kontribusi mereka terhadap siklus nutrisi. Setelah orca memangsa mangsa besar seperti paus atau hiu, sisa-sisa mangsa ini menjadi sumber makanan bagi berbagai spesies lain di laut, termasuk ikan kecil, burung laut, dan bahkan bakteri. Dengan cara ini, orca memainkan peran kunci dalam mendistribusikan nutrisi di ekosistem laut yang luas. Sayangnya, kebiasaan makan orca tidak kebal terhadap dampak aktivitas manusia. Overfishing atau penangkapan ikan yang berlebihan telah mengurangi populasi beberapa spesies ikan yang menjadi makanan utama orca, seperti salmon dan herring. Ketika sumber makanan ini berkurang, orca harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mencari makanan, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kelangsungan hidup mereka. Selain itu, pencemaran laut juga berdampak pada kebiasaan makan orca. Racun seperti PCB, polychlorinated biphenyls, dan merkuri yang terakumulasi dalam rantai makanan laut dapat menumpuk dalam tubuh orca, terutama pada individu yang berada di puncak rantai makanan. Kontaminan ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan sistem reproduksi dan kekebalan tubuh. Gangguan suara bawah air yang dihasilkan oleh kapal dan aktivitas industri juga dapat memengaruhi kemampuan orca untuk berburu. Orca mengandalkan echolocation untuk menemukan mangsa mereka, dan suara bising dari kapal dapat mengganggu kemampuan mereka untuk mendeteksi dan menangkap mangsa. Di beberapa wilayah, hal ini telah menyebabkan penurunan tingkat keberhasilan berburu orca, yang berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan populasi mereka. Orca tidak hanya penting dalam ekosistem laut, tetapi mereka juga memiliki tempat khusus dalam budaya manusia.
Banyak masyarakat pesisir di seluruh dunia telah lama memandang orca dengan rasa hormat dan penghormatan. Di antara suku-suku pribumi di pantai Pasifik Barat Laut Amerika Utara, orca dianggap sebagai makhluk suci, sering dilambangkan sebagai roh penjaga laut. Di beberapa budaya, orca dianggap sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan kebersamaan. Mitologi suku Nuu-chah-nulth di British Columbia, Kanada, misalnya, menceritakan bahwa orca adalah penguasa laut dan bahwa mereka mampu mengubah diri mereka menjadi manusia dan hidup di darat sebagai pahlawan atau dewa. Cerita-cerita ini mencerminkan betapa mendalamnya hubungan antara manusia dan orca dalam budaya tradisional. Namun, dalam masyarakat modern, pandangan terhadap orca seringkali beragam. Orca telah menjadi subjek penelitian ilmiah yang intensif, film dokumenter, dan bahkan atraksi di taman laut. Sementara banyak orang mengagumi kecerdasan dan karisma orca, ada juga kritik terhadap praktik penahanan orca di taman hiburan laut, yang dianggap merugikan kesejahteraan hewan tersebut. Melindungi orca dan memastikan keberlangsungan hidup mereka di masa depan merupakan tantangan besar, mengingat berbagai ancaman yang mereka hadapi. Upaya konservasi orca melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari perlindungan habitat, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, hingga regulasi yang lebih ketat terhadap pencemaran laut dan gangguan suara bawah air. Di beberapa wilayah, seperti di Puget Sound di Amerika Serikat, program konservasi telah diluncurkan untuk membantu melindungi populasi orca resident yang terancam. Program ini termasuk pemantauan populasi orca, penetapan zona perlindungan laut, serta inisiatif untuk meningkatkan populasi salmon yang menjadi makanan utama mereka. Selain itu, ada juga kampanye global yang berfokus pada penghentian penangkapan orca liar untuk tujuan hiburan, serta advokasi untuk pemindahan orca yang saat ini berada di penangkaran ke suaka laut yang lebih alami. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orca yang saat ini hidup dalam kondisi yang tidak ideal. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam perlindungan orca. Edukasi dan kesadaran tentang pentingnya orca dalam ekosistem laut dan ancaman yang mereka hadapi dapat membantu mendorong tindakan kolektif untuk melindungi mereka. Program-program seperti adopsi orca, partisipasi dalam penelitian ilmiah warga, dan dukungan terhadap organisasi konservasi adalah cara-cara di mana individu dapat berkontribusi terhadap perlindungan orca. Di banyak tempat, kegiatan wisata melihat orca di alam liar juga telah menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang orca dan kebutuhan mereka. Wisata ini tidak hanya memberikan pengalaman mendalam bagi para pengunjung, tetapi juga membantu mendanai upaya konservasi dan penelitian yang diperlukan untuk melindungi orca di habitat alami mereka. Salah satu aspek yang paling menarik dari kehidupan sosial orca adalah kemampuan mereka untuk berkomunikasi melalui suara. Tidak hanya sekadar berkomunikasi, orca memiliki dialek suara yang berbeda-beda di setiap kelompok sosial mereka, yang disebut POD. Dialek ini tidak hanya membantu mereka dalam berkomunikasi tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan budaya yang kompleks dalam populasi orca. Orca menggunakan berbagai jenis suara untuk berkomunikasi, termasuk klik, peluit, dan panggilan pulsa. Klik biasanya digunakan untuk ekolokasi, yaitu metode yang digunakan orca untuk menemukan mangsa dan menghindari rintangan di lingkungan mereka. Peluit dan panggilan pulsa, di sisi lain, digunakan dalam interaksi sosial. Setiap POD orca memiliki repertoar suara yang unik, yang mencakup panggilan-panggilan tertentu yang hanya digunakan oleh anggota POD tersebut. Suara-suara ini membentuk dialek yang khas, mirip dengan dialek bahasa manusia yang bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Dialek ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial orca, membantu memperkuat ikatan dalam kelompok dan memastikan bahwa anggota POD dapat berkomunikasi dengan efektif. Setiap POD orca memiliki dialeknya sendiri, dan variasi ini bisa sangat signifikan bahkan di antara POD yang tinggal di wilayah yang berdekatan. Misalnya, orca yang tinggal di sepanjang pantai Pasifik Barat Laut Amerika Utara telah dipelajari secara mendalam, dan ditemukan bahwa setiap POD memiliki panggilan-panggilan yang unik yang tidak ditemukan di POD lainnya. Dalam beberapa kasus, POD yang memiliki kekerabatan dekat, seperti dalam satu klan atau komunitas, memiliki dialek yang lebih mirip, namun tetap ada perbedaan. Dialek ini berkembang karena beberapa alasan.
Salah satunya adalah proses pembelajaran sosial, di mana anak-anak orca belajar suara dari induk mereka dan anggota dewasa lainnya dalam POD. Seiring waktu, perubahan kecil dalam panggilan ini dapat mengakumulasi dan menciptakan variasi dialek yang lebih besar antara POD yang berbeda. Ini mirip dengan bagaimana aksen atau dialek manusia dapat berubah dan berkembang di berbagai komunitas atau wilayah. Dialek suara orca tidak hanya mencerminkan keunikan POD tertentu, tetapi juga mencerminkan struktur sosial yang sangat kompleks. Orca hidup dalam kelompok sosial yang sangat erat, dan struktur sosial ini seringkali bersifat matrilineal, di mana kelompok dipimpin oleh seekor betina tua dan anak-anaknya. Karena POD orca biasanya sangat stabil, dengan anggota yang tetap bersama selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup, dialek ini menjadi identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap POD dapat diibaratkan sebagai komunitas budaya, dengan kebiasaan, perilaku, dan tentu saja, bahasa, dialek, yang unik. Ini membuat orca sebagai salah satu dari sedikit hewan selain manusia yang diketahui memiliki budaya yang jelas, yang dapat diamati melalui perbedaan-perbedaan dalam dialek dan perilaku antar POD. Selain itu, perbedaan dialek juga dapat mencerminkan batas-batas sosial antara kelompok. Misalnya, POD-POD yang memiliki dialek yang sangat berbeda mungkin jarang berinteraksi satu sama lain, bahkan jika mereka tinggal di wilayah yang sama. Sebaliknya, POD yang memiliki dialek yang mirip mungkin lebih sering berinteraksi dan bahkan berbagi wilayah berburu. Perbedaan ini membantu menjaga identitas kelompok, memperkuat ikatan dalam POD, dan mungkin juga memainkan peran dalam seleksi pasangan dan dinamika sosial lainnya. Lingkungan di mana orca hidup juga berperan dalam pembentukan dialek mereka. Di lingkungan yang berbeda, kondisi akustik seperti kedalaman air, suhu, dan kebisingan lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana suara-suara ini disebarkan dan didengar. Akibatnya, orca di berbagai wilayah mungkin mengembangkan cara berbicara, berpanggilan, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan mereka. Misalnya, di perairan yang lebih dalam atau lebih dingin, di mana suara dapat merambat lebih jauh, orca mungkin menggunakan panggilan dengan frekuensi yang berbeda dibandingkan dengan orca yang hidup di perairan dangkal atau lebih hangat. Selain itu, kebisingan dari aktivitas manusia seperti lalu lintas kapal, pengeboran minyak, dan aktivitas industri lainnya juga dapat mempengaruhi komunikasi orca. Di daerah yang sangat bising, orca mungkin mengubah panggilan mereka untuk menyesuaikan diri dengan gangguan tersebut, yang seiring waktu dapat menyebabkan perbedaan dialek. Studi tentang dialek orca telah memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan kekerabatan di antara berbagai POD. Dialek yang mirip seringkali menunjukkan bahwa POD tersebut memiliki nenek moyang yang sama atau memiliki hubungan yang dekat. POD dengan dialek yang sangat mirip seringkali membentuk bagian dari klan yang lebih besar, yang mencakup beberapa POD dengan hubungan kekerabatan. Ini mirip dengan konsep keluarga besar dalam masyarakat manusia, di mana setiap keluarga inti memiliki kebiasaan dan bahasa yang unik, namun tetap memiliki kesamaan dengan keluarga-keluarga lain dalam klan tersebut. Orca, juga dikenal sebagai paus pembunuh, adalah salah satu spesies mamalia laut yang paling mengesankan di dunia, terutama karena umur panjang mereka. Orca betina secara khusus diketahui memiliki rentang hidup yang jauh lebih panjang daripada orca jantan, dengan beberapa individu betina mencapai usia hingga 90 tahun atau lebih. Fenomena ini tidak hanya menarik dari perspektif biologis, tetapi juga memberikan wawasan penting tentang kehidupan sosial, ekologi, dan evolusi orca. Berikut ini adalah penjelasan mendalam mengenai mengapa orca betina dapat hidup hingga usia 90 tahun dan implikasi dari umur panjang ini dalam konteks kehidupan mereka. Perbedaan yang signifikan dalam rentang hidup antara orca betina dan jantan adalah salah satu aspek yang paling menonjol dari biologi spesies ini. Sementara orca betina dapat hidup hingga 90 tahun atau lebih, orca jantan biasanya memiliki umur yang lebih pendek, dengan sebagian besar hanya hidup hingga usia sekitar 50-60 tahun. Perbedaan ini sering dikaitkan dengan peran sosial yang berbeda antara orca jantan dan betina serta tekanan ekologis dan fisiologis yang dihadapi oleh keduanya sepanjang hidup mereka. Salah satu fenomena yang paling menarik tentang orca betina adalah menopause, sebuah kondisi yang sangat langka di alam. Selain manusia dan beberapa spesies paus lainnya,
Orca adalah salah satu dari sedikit hewan yang mengalami menopause, di mana betina berhenti bereproduksi setelah mencapai usia sekitar 40-50 tahun, tetapi terus hidup selama beberapa dekade setelah itu. Menopause pada orca betina adalah adaptasi evolusioner yang tampaknya memberikan keuntungan signifikan bagi kelangsungan hidup kelompok sosial mereka. Setelah menopause, orca betina sering menjadi pemimpin POD mereka, menggunakan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk membantu mengarahkan POD dalam berburu, migrasi, dan menghindari bahaya. Betina yang lebih tua juga memainkan peran penting dalam merawat dan membesarkan keturunan mereka, serta membantu generasi muda dalam belajar dan bertahan hidup. Kehadiran orca betina yang lebih tua dapat meningkatkan kelangsungan hidup anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka, sebuah fenomena yang dikenal sebagai efek nenek dalam biologi evolusi. Orca hidup dalam struktur sosial yang dikenal sebagai matrilineal, di mana kelompok sosial dipimpin oleh betina tertua dan mencakup keturunannya, termasuk anak-anak dan cucu-cucunya. Pola hidup ini memastikan bahwa pengetahuan dan pengalaman dikumpulkan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui garis betina. Dalam struktur ini, orca betina yang lebih tua memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat pengambilan keputusan dan sebagai pengasuh. Umur panjang orca betina memungkinkan mereka untuk memimpin kelompok mereka selama beberapa dekade, yang membantu menjaga stabilitas dan kontinuitas dalam POD. Dengan hidup lebih lama, orca betina dapat mengumpulkan dan menyebarkan pengetahuan penting tentang wilayah perburuan, musim migrasi, dan cara menghadapi tantangan lingkungan, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang POD mereka. Umur panjang orca betina kemungkinan besar merupakan hasil dari kombinasi faktor genetik dan adaptasi lingkungan. Dalam lingkungan laut yang keras dan sering berubah, kemampuan untuk hidup lama memberikan keuntungan adaptif yang signifikan. Betina yang lebih tua dapat memberikan bimbingan yang lebih baik kepada anggota POD yang lebih muda, memastikan bahwa pengetahuan penting tentang cara bertahan hidup dalam kondisi yang sulit tetap dipertahankan dan diturunkan. Lebih jauh lagi, orca betina yang lebih tua seringkali membantu mengkoordinasikan kegiatan berburu, terutama ketika POD mereka mencari mangsa yang sulit ditangkap atau berbahaya. Dengan pengetahuan mendalam mereka tentang perilaku mangsa dan lingkungan, orca betina yang lebih tua dapat memandu anggota POD lainnya untuk berburu dengan cara yang lebih efisien dan aman. Kemampuan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup POD, terutama di daerah-daerah di mana sumber daya makanan terbatas atau musiman. Paus orca, Orcinus orca, atau yang sering disebut sebagai paus pembunuh, adalah salah satu predator laut yang paling canggih dan menakutkan. Salah satu aspek menarik dari pola makan mereka adalah bahwa orca adalah satu-satunya predator alami dari hiu putih besar, Carcharodon carcharias, spesies hiu terbesar dan salah satu predator puncak di lautan. Hubungan predator-prey ini menyoroti kecerdasan dan adaptasi orca yang luar biasa, serta mengungkapkan dinamika ekosistem laut yang kompleks. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang bagaimana paus orca menjadi predator alami hiu putih besar dan implikasinya dalam ekosistem laut. Orca dikenal karena teknik berburu mereka yang canggih dan strategis, yang memungkinkan mereka untuk menangani berbagai jenis mangsa, termasuk hiu putih besar. Orca memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan untuk mengembangkan strategi berburu yang sangat efektif. Ketika berburu hiu putih besar, orca biasanya bekerja dalam kelompok untuk mengeksploitasi kelemahan spesifik dari hiu tersebut. Salah satu teknik yang sering diamati adalah rasa penasaran dan penggunaan kekuatan fisik untuk menjatuhkan atau melemahkan hiu. Orca dapat menggunakan kekuatan tubuh mereka untuk menghantam dan membalikkan hiu putih besar, yang memaksa hiu untuk berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka juga dapat menyerang bagian tubuh hiu yang paling rentan, seperti sirip dan bagian bawah tubuh, untuk mengurangi kemampuan hiu untuk melawan. Berburu hiu putih besar sering melibatkan kolaborasi dalam POD orca. POD orca adalah kelompok sosial yang terstruktur dengan hierarki dan kerja sama yang kuat. Selama berburu hiu putih, anggota POD berkoordinasi untuk mengelilingi dan menyerang hiu secara bersamaan, yang meningkatkan peluang mereka untuk sukses. Teknik berburu ini memanfaatkan komunikasi dan koordinasi yang kompleks di antara anggota POD, menunjukkan keterampilan sosial dan taktis mereka.
Sebagai predator sosial, orca dapat mengadaptasi strategi berburu mereka berdasarkan pengalaman individu dan pengetahuan kolektif dari kelompok mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan berburu mangsa yang kuat seperti hiu putih besar dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Orca memiliki sejumlah adaptasi fisik yang memudahkan mereka untuk berburu hiu putih besar. Tubuh orca yang besar dan kuat memberikan keuntungan signifikan dalam pertempuran fisik melawan hiu putih. Orca juga memiliki gigi yang tajam dan kuat, yang dirancang untuk memotong dan merobek daging, termasuk kulit tebal dan jaringan otot hiu putih. Kepala orca yang besar dan kuat memungkinkan mereka untuk memberikan dorongan yang kuat saat menyerang hiu, dan otot tubuh mereka yang besar memberikan daya dorong yang cukup untuk mengatasi gerakan dan kekuatan hiu putih. Selain itu, orca dapat memanfaatkan kemampuannya untuk berenang dengan kecepatan tinggi dan manuver dengan ketangkasan untuk mengejar dan menyerang hiu putih besar. Wave hunting adalah teknik berburu yang digunakan oleh beberapa kelompok orca untuk menangkap anjing laut dan hewan laut lainnya yang berada di es. Teknik ini melibatkan penggunaan gelombang yang diciptakan oleh orca untuk mendorong mangsa mereka ke dalam posisi yang lebih mudah dijangkau atau lebih rentan terhadap serangan. Dalam teknik ini, orca bekerja sama dalam kelompok untuk menciptakan gelombang besar dengan berenang secara bersamaan dan menyebar di permukaan es. Gelombang ini dirancang untuk memecahkan es atau menyebabkan es bergerak, yang pada gilirannya mengusir anjing laut yang berada di atas es atau membahayakan posisi mereka. Setelah es pecah atau bergerak, orca dapat menyerang anjing laut yang terjebak atau tidak dapat melarikan diri. Pelaksanaan teknik wave hunting melibatkan beberapa langkah kunci. Koordinasi dan komunikasi orca dalam kelompok berkoordinasi dengan baik dan menggunakan komunikasi sonar untuk merencanakan serangan. Mereka mengatur posisi dan kecepatan berenang mereka untuk menciptakan gelombang yang efektif. Penciptaan gelombang orca mulai menciptakan gelombang dengan berenang di sekitar area es secara bersamaan. Mereka dapat menggunakan teknik seperti berenang secara bersamaan dalam formasi tertentu atau melakukan gerakan berulang untuk mengumpulkan energi dan menciptakan gelombang yang kuat. Pengendalian gelombang setelah gelombang diciptakan, orca mengontrol arah dan intensitasnya untuk memastikan bahwa gelombang mencapai area es yang diinginkan. Mereka dapat menggunakan keterampilan manuver dan kecepatan berenang untuk mengarahkan gelombang dengan presisi. Serangan pada mangsa ketika gelombang mencapai es pecah atau bergerak, membuat anjing laut menjadi terkejut dan mungkin terjatuh ke dalam air atau berada dalam posisi yang tidak stabil. Orca kemudian dapat melakukan serangan untuk menangkap anjing laut yang terjebak atau kurang waspada. Teknik wave hunting telah diamati dalam kelompok orca yang berburu di daerah Arktik, di mana es laut adalah bagian penting dari ekosistem mereka. Penelitian dan pengamatan di lapangan telah menunjukkan bagaimana orca dapat menggunakan teknik ini dengan sangat efektif untuk menangkap anjing laut, terutama dalam kondisi es yang menantang. Studi kasus di daerah seperti Alaska dan Kanada Utara menunjukkan bahwa orca yang berburu di bawah es menggunakan strategi wave hunting untuk mengatasi tantangan lingkungan dan memperoleh makanan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa orca dapat mengadaptasi teknik mereka berdasarkan kondisi es dan jenis mangsa yang mereka buru. Melalui penelitian dan studi kasus, kita dapat lebih memahami bagaimana orca menggunakan teknik ini untuk menangkap mangsa dan bagaimana hal ini mempengaruhi ekosistem laut. Pemahaman ini penting untuk konservasi dan pengelolaan habitat laut, serta untuk memastikan bahwa ekosistem tetap sehat dan berfungsi dengan baik untuk mendukung kehidupan orca dan spesies laut lainnya. Itulah 5 fakta unik tentang paus orca yang jarang diketahui. Semoga setelah menonton video ini, Anda semakin kagum dengan kecerdasan dan kemampuan luar biasa makhluk laut ini. Jangan lupa untuk memberitahu kami di kolom komentar fakta mana yang paling mengejutkan Anda, atau jika Anda punya fakta menarik lainnya tentang orca yang ingin dibagikan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.